Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Ya, kali ini kita akan melakukan sosialisasi untuk penggunaan OBE di PAI UPJ. Karena sebelumnya perguruan tinggi UPJ sudah melakukan add-on untuk modul OBE. Sehingga untuk fitur OBE saat ini sudah dibuka oleh kami. Seperti itu. Jadi untuk penggunaan OBE itu nanti ada dua tahap Bapak Ibu. Pertama dari prodi dahulu untuk menyusun manajemen capaian. Yang kedua, nanti dilanjutkan oleh dari dosen untuk mengisi RPS pada setiap mata kuliahnya. Seperti itu. Mungkin sebelum dimulai dari Pak Agus selaku WR1 di UPJ, apakah ada yang ingin disampaikan, Pak? Silakan. Gimana dari Pak Agus? Ada yang mau disampaikan atau bisa kita langsung lanjut aja? Oke, kalau tidak ada kita lanjut aja ya, Pak ya. Oke. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, seperti ini tampilan untuk yang OBE. Jadi untuk saat ini, Bapak Ibu, di My UPJ dari perguruan tinggi, itu sudah ada menu laporan monitoring OBE di sini. Jadi di sini nanti fungsinya untuk melihat proses penggunaan kurikulum OBE-nya, atau bisa digunakan untuk evaluasi dalam proses implementasinya. Sebelum menggunakan OBE, dari admin perguruan tinggi wajib mengaktifkan dulu kurikulum OBE-nya. Jadi dari admin PT perlu mengaktifkan dahulu prodi mana saja yang akan menggunakan kurikulum OBE. Caranya silakan nanti dari admin perguruan tinggi, dalam hal ini nanti dari Pak Andika ya. Silakan Pak Andika buka menu perkuliahan, manajemen kurikulum, tahun kurikulum. Lalu di sini nanti Bapak Ibu bisa pilih mau kurikulum OBE yang di mana. Pak Husen untuk saat ini di UPJ mau untuk kurikulum OB-nya diterapkannya di tahun 2023 ya Pak ya? Tahun kurikulum 2023 aja ya? Iya, iya betul. Dan sudah dibuka juga, sudah Udah dibuka ya. Jadi, diaktifkan ya. oke, saya cek dulu. Oke, ini sudah diaktifkan 11 perguruan prodi ya, dengan target capaiannya dengan nilai 75, baik itu CPL atau CPMK. Tapi nanti jangan khawatir Bapak Ibu, kalau misalnya dari prodi ada standar sendiri terkait CPL ataupun CPMK-nya, nanti bisa dirubah sendiri. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah dilakukan oleh dari Kaprodi masing-masing. Silakan dari Bapak Ibu Kaprodi, silakan login dulu ke My UPJ, silakan. Nah, saya cek, saya ambil salah satu contoh ya. Mungkin misalnya Pak Agus Usman ini ya. Saya izin pakai akunnya Pak Agus Usman untuk menunjukkan pendataan OBE-nya. Sini sebagai Kaprodi. Nah, ketika sudah login sebagai Kaprodi, Bapak Ibu silakan buka menu perkuliahan, manajemen kurikulum, manajemen capaian. Silakan Bapak Ibu dicoba menu perkuliahan, manajemen kurikulum, manajemen capaian. Maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu
isikan pertama itu adalah yang di tahun 2023 dulu. Untuk yang tahun lain itu nggak masalah di belakangan, tapi yang diutamakan 2023. Karena nanti ini akan juga berpengaruh ke proses perkuliahan. Karena ketika OB-nya sudah aktif, maka proses perkuliahannya itu wajib mengisi manajemen capaian hingga RPS-nya. Untuk sebelumnya ini diisi oleh Pak Husen ya Pak ya? Untuk Ya, semua prodi ya? ada beberapa yang sudah saya coba Oke. inputkan. Makanya saya kemarin cek kok sudah bagus banget isiannya. Saya kira dari si Kaprodi sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari Kaprodi, kalau misalnya mau mengisi manajemen capaian ini, silakan buka detail di sini. Nah, manajemen capaian ini adalah berfungsi untuk mendatakan profil lulusan, capaian lulusan, hingga pemetaannya juga. Pemetaan ini dari profil lulusan ke CPL hingga CPL ke mata kuliah. Cara pengisiannya klik detail di sini. Ini S1 manajemen kemarin yang diisi Pak Usan sendiri ya? Iya, tapi memang belum lengkap ya. Hmm. Jadi eh, apa masih banyak yang bolong-bolongnya Oh, seperti oke. itu. Contohnya ini apa ya deskripsinya masih belum ada ya? Iya, jadi sebetulnya kan deskripsi itu bisa melihat dari ini harusnya di kolom yang profil itu adalah deskripsinya kan. Betul. Gitu. Jadi itu pengisian karena di dalam memang ini yang sedang kami perbaiki karena kami juga sedang menyusun kurikulum untuk persiapan kurikulum 27 gitu ya. Nah, ini yang harusnya di profil lulusan itu tidak selengkap ini harusnya ini adalah Deskripsi. masuknya ke deskripsi gitu. Betul. Karena profil lulusan itu adalah semacam cerminan ketercapaian. Jadi maksudnya adalah Iya, keterampilan iya yang betul. diharapkan oleh Diharapkan. prodi Iya, ketika mahasiswanya sudah lulus gitu. betul. Contohnya seperti ini apa ya? Mungkin saya pakai punya saya aja sebagai contoh. Boleh. Contohnya ini punya saya. Seperti ini Pak Husen dan rekan-rekan dari Kaprodi. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini kita eh, punya saya ini ada prodi ekonomi syariah. Dan harapannya ketika mahasiswa lulus dari prodi ekonomi syariah, dia memiliki keterampilan sebagai praktisi halal tourism. Contohnya seperti ini. Maksudnya keterampilan ini apa? Maksudnya adalah sebagai sarjana ekonomi syariah yang memiliki pengetahuan tentang produk halal dan memastikan lulusan sebagai pelaksana atau profesi di bidang industri halal. Nanti profesinya mungkin bisa jadi tour guide atau mungkin jadi apa ya kayak semacam apa buka buka bisnis bisnis produk halal dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mas Hmm. Rey, Ya. kalau dari satu ini kan kode profil lulusan analis yang tadi yang dari Mas Rey, atau Oh yang nggak ini. apa-apa ini aja, Ini. yang tadi dari kami yang dari kami. Oh ya, oke. Nah, contoh misalkan tadi ya, profil Hmm. lulusan ini deskripsinya adalah mahasiswa memiliki etika profesional yang berdasarkan nilai-nilai jaya. Hmm. Untuk profesi lulusan, apakah dari satu profil lulusan ini profesinya eh, satu satu-satu atau bisa profesi lulusan itu ya seperti ini, bisa sebagai manajer, Betul. wirausahaan, Yang benar seperti ini. iya, betul ya? Betul Oke, seperti ini. Memang ya, bisa jadi banyak. Karena kan satu keterampilan bisa digunakan ke banyak ya, profesi. ya, Yang betul seperti ini. Cuma oke, ini dipindah ya Pak ya. Ini ke ya, sini harusnya. betul, harusnya di deskripsi. Ya. Silakan dari Bapak Ibu Kaprodi coba dicek dulu profil lulusannya apakah sudah benar atau tidak. Karena kemarin waktu diisi oleh Pak Husen kemarin masih ada banyak kosongnya ya. Dan Ya, juga dicek jumlahnya ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah semua profil lulusan yang nah ya ini betul. Profil lulusannya diisi ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Mungkin sebagai apa ya keterampilannya ya. Kalau keterampilan manajemen misalnya manajerial mungkin ya profil lulusannya. Contohnya itu aja. Contohnya ya. Misal ini kan profil lulusannya sebagai manajer dengan memiliki etika profesional dan lain sebagainya. Itu mungkin profil lulusannya mungkin keterampilan yang diharapkan manajerial seperti itu. Dengan skill manajerial tadi itu bisa menjadi profesi lulusan sebagai manajer, wirausahawan dan lain sebagainya. Gitu. Kalau misalnya ini masih kurang profil lulusannya, silakan klik tambah data di sini.
lalu masukkan kode, profil lulusannya apa, deskripsinya seperti apa, dan ini versi bahasa Inggrisnya kalau mau diinputkan, tapi ini opsional, kalau enggak juga enggak masalah, dan ini profesi yang diharapkan. Silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan aja dengan dokumen kurikulum yang telah disusun. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu dari Kaprodi? Oke, ini sudah bagus ini contohnya. Kayak gini ya Pak Husen ya. Nih, ini udah bagus ini jatuh-jatuh. Nanti bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu ya untuk merapikan profil lulusannya. Kalau sudah, kita lanjut ke CPL. Setelah dari Kaprodi mendatangkan profil lulusan, selanjutnya adalah mendatangkan CPL. CPL ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa ketika sudah lulus di Prodi Bapak Ibu. Jadi, silakan datakan CPL-nya di sini, sebelah kiri. Klik manajemen CPL. Nah, manajemen CPL ini Bapak Ibu, itu bisa ada CPL itu ada turunannya juga, yaitu turunannya IK. Jadi ada tingkat bisa ada tingkatannya. Contohnya seperti ini. Lalu, kalau CPL ini sebelumnya arahan dari Dikti, perguruan tinggi atau program studi wajib membuat CPL berdasarkan 4 kategori sebelumnya, yaitu ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Namun, karena sekarang sudah ada update yang terbaru di Dikti, di mana perguruan tinggi diperbolehkan untuk membuat CPL yang bisa menggabungkan dari beberapa kategori ini. Atau bahkan misalnya satu CPL itu gabungan dari 4 ini juga nggak masalah. Tujuannya agar capaian yang harus dicapai oleh si mahasiswanya tidak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti memberatkan si mahasiswanya. Oleh karena itu, perguruan tinggi ataupun dari program studi diperbolehkan membuat CPL yang isinya itu merupakan gabungan dari beberapa kategori. Jika memang CPL-nya merupakan gabungan, bagian kategori jangan diisi ya, Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini sudah benar. Jadi contoh di sini kan ada unsur sikap ya, bertakwa Tuhan dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya, dan serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan yang mungkin bisa masuk ke pengetahuan ataupun keterampilan umum. Jadi ini kan CPL-nya merupakan gabungan. Jadi yang di kategori ini jangan diisikan. Untuk targetnya silakan disesuaikan. Untuk defaultnya memang ingin mengikuti 75 karena mengikuti setting yang telah diatur oleh admin PT sebelumnya. Namun kalau misalnya dari Bapak Ibu Kaprodi ada target sendiri, misalnya nih CPL yang satu ini mahasiswa dirasa sudah kompeten di CPL yang satu ini, khusus yang ini misalnya 80, boleh diedit sendiri Bapak Ibu. Gitu. Tapi kalau emang tidak ada aturannya, ya dibuat 75 aja sesuai dengan default dari admin PT. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu Kaprodi terus dicek ya apakah CPL-nya sudah masuk semua. Jika ada yang belum CPL-nya, silakan klik tambah data di sini. Kemudian masukkan kode CPL-nya, deskripsinya, dan targetnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah pemetaan profil lulusan ke CPL. Jadi, pemetaan ini fungsinya adalah untuk memetakan mahasiswa itu bisa memiliki profil lulusan A, profil lulusan yang telah disusun itu harus memenuhi CPL apa saja atau harus punya kompetensi apa saja. Itu harus dipetakan ya Bapak Ibu ya. Caranya silakan klik kiri di sini seperti ini. Kemudian klik ubah data. Nah, Bapak Ibu, di sini cara pemetaannya itu ada dua, yaitu isi manual dan isi otomatis. Isi manual ini Bapak Ibu gunakan ketika bobot antara CPL ke profil lulusan beda-beda. Contoh di sini, PL01. PL01 ini bisa dicapai ketika mahasiswa sudah kompeten di CPL 1, 2, 3. Nah,
pengaruh CPL1 ke P1 ke PL1, CPL2 ke PL1 dan seterusnya itu apakah beda-beda atau tidak? Jika beda, silakan gunakan isi manual. Contohnya, misal nih di PL01, oh karena ini lebih ke manajerial, maka kita condongnya ke CPL1, Mas. Makanya bobot yang di sini lebih tinggi. Contoh di sini 60, contoh di sini 60, lalu yang di sorry, kalau di sini 60, kalau di sini 20, 20. Contoh seperti itu. Karena mungkin lebih, misalnya contoh aja nih ya, karena condong ke etika, jadinya CPL01-nya bobotnya lebih tinggi. Maka harus pakai isi manual seperti ini. Ini kalau kondisinya memang berbeda-beda bobotnya. Tetapi kalau bobotnya sama rata, Bapak Ibu ubah metodenya ke isi otomatis. Nah, setelah itu tinggal dicentang saja. Ketika dicentang seperti ini, maka bobotnya akan kebagi rata, Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, jadi saya mau tanya dulu, kalau di UPJ seperti apa pembobotan profil lulusan ke CPL? Apakah sama rata atau ternyata beda-beda? Gimana Bapak Ibu? Beda-beda, Pak. Seperti apa Pak? Kalau boleh tahu Pak, mungkin bisa dijelaskan. Beda-bedanya itu seperti apa Pak? Kalau boleh tahu. Ya, tidak sama rata begini, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah jadinya. Ya, sama kayak tadi Oh, misalnya 60, 20, 20 misalnya, tergantung dari capaiannya. oh, memang seperti itu ya Pak ya. Sorry Pak Rufman dari prodi apa Pak? Sorry. Informasi, Pak. SI ya, oke. Jadi nanti Bapak kalau emang dokumen kurikulum yang disusun di SI seperti itu, maka Bapak nanti pakainya yang isi manual ya Pak ya. Jadi silakan nanti Ya, diisikan siap, Pak. bobotnya. Ya, siap. Oke, tapi kalau misalnya beda masih sama, pakai isi otomatis aja. Gitu. Oke, sudah paham ya Bapak Ibu ya untuk pemetaan profil lulusan ke CPL? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke terakhir, yaitu pemetaan CPL ke mata kuliah. Mas Rey. Ya silakan Pak Husen. Uh, Kalau misalnya prodi mengisi secara manual, Hmm, ya kebetulan kalau misalnya ini kan manajemen ya. Kalau kita terus ke bawah, header yang warna biru ini kan dia pasti akan ikut ke atas ya. Jadi maksudnya? pada saat misalnya contoh nih man yang ke bawah. Oke, bentar. Oke, Nah, ini misalnya man PL03 oke. yang bukan bukan yang di sini, yang di ke bawah kode PL yang nah ini. Oh ini ya. Lulusan memiliki wawasan. Nah, Hmm. ini CPL 1, 2, 3 gitu kan. Ini kan karena header yang di atas biru nggak kelihatan kan. Jadi Iya pada jadi bingung. saat, Oh ya iya. gitu sih bisa tidak itu jadi ada dikunci gitu kan Oh di headernya. freeze Jadi ya. uh, uh, Hmm. jadi nanti Bapak Ibu dosen yang mengisi nggak bolak-balik lagi. Ini CPL Oh. berapa ya gitu kan? Apalagi kalau misalkan apa profil lulusannya ini misalnya banyak ya. Hmm. Kalau cuma dua begini sih aman ya. Iya. Ya ya. Heeh. Ini kan ini contohnya banyak ini Pak. Ini ada berapa ini? Nah, Empat ada ya. 4. Iya. Empat panjang-panjang pula Pak. Nah, itu Ini maka jadinya pada saat kami mengisinya itu juga, aduh ini CPL apa, berapa ya? CPL berapa ya gitu. Oh, oke siap. Heeh. Untuk saat ini emang belum bisa Iya, Pak. Tapi kami oke. tampung dulu ya Pak ya. Biar nanti Baik. bisa di freeze Ya, kolomnya ya. Siap. baik, baik. Makasih Pak sarannya Pak. Iya, Bagus. makasih. Bagus sarannya Pak. Karena memang saya akui memang susah sih Pak. Jadi harus scroll ke atas dulu kalau mau tahu di itu CPL ke berapa. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke pemetaan CPL ke FM, CPM ke MK. Hmm. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pemetaan CPL ke MK. Fungsi pemetaan ini adalah untuk memetakan kira-kira kompetensi yang sudah diletakkan di CPL itu bisa didapatkan oleh mahasiswa ketika mahasiswa sudah mengambil mata kuliah apa saja.
itu nanti harus dipetakan. Kalau ini tidak dipetakan, nanti dari dosen itu tidak bisa mengisi RPS-nya. Jadi dari Bapak Ibu Kaprodi wajib mengisi ini semua sampai ke bawah ya. Selanjutnya silakan diklik di sebelah sini pemetaan CPL ke MK, klik ubah data. Nah, di sini karena tadi CPL-nya pakai IK ya. Kalau di UPC sudah pakai IK ya, Pak ya? Iya sudah. Sudah IK ya. Oke. Mm-mm. Jadi karena sudah sampai IK, jadi Bapak Ibu tinggal centang saja CPL ini. Sorry. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini tiba-tiba nge-freeze sebentar. Maaf tadi tiba-tiba nge-hang. Oke. Selanjutnya adalah pemetaan CPL ke MK. Jadi Bapak Ibu pastikan CPL-CPL yang telah disusun oleh Bapak Ibu itu bisa didapatkan atau bisa diperoleh oleh mahasiswa itu ketika mahasiswanya sudah mengambil mata kuliah apa saja. Contohnya di satu manajemen ini, contoh ketika mahasiswa sudah mengambil pengenalan bisnis dan manajemen, maka mahasiswa diharapkan bisa mendapatkan CPL 05 dengan IK CPM 051. Ini CPMK ya, Pak ya? Kodenya CPMK, Pak. Iya. Karena nanti CPMK sebenarnya ada sendiri, Pak. Oke. Bukan di CPL-nya, ada sendiri. Gitu. Kalau memang ada turunannya di CPL-nya bisa pakai IK itu, Pak. Tapi kalau memang ini CPMK, saran saya lebih baik kalau ini, berarti ini isiannya CPMK ya, Pak ya? Sebenarnya. Atau bagaimana, Pak? Ya, kalau dari buku kurikulumnya itu CPMK ya, Mas. Harusnya Mm-mm. CPL ya? Jadi kalau memang karena kan kalau CPMK kan per mata kuliah, Pak. Iya, itu Gitu. Kalau memang itu CPMK per mata kuliahnya, lebih baik didatakan di mata kuliahnya saja. Sudah ada kok Pak fiturnya untuk mendatakan CPMK. Namun kalau memang itu turunannya dari CPL itu sendiri, ya boleh didatakan sebagai IK. Gitu aja sih Pak. sebenarnya untuk yang IK ini kan dia akan terisi secara otomatis Iya, pada saat mungkin kalau melihat dari ininya ya, RPS-nya ya, Mas. iya. Nanti akan Ah, otomatis terisi, betul. iya, betul. Itu sih. Jadi kami memang nggak isi dari sini, tapi Mm-mm. dari RPS-nya dia secara otomatis akan muncul di sini sebagai IK. Oke. Tapi nanti tetap ya Pak ya, dari dosen tetap harus mengisi CPMK-nya ya Pak ya, sesuai Iya, mata kuliahnya. iya, betul. Oke, siap. Oke, kalau emang ini IK, berarti kita biarkan dulu aja. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya, dari Kaprodi, silakan dicek dulu apakah ini sudah benar pemetaannya atau tidak. Jadi apakah memang benar MK ini pengenalan bisnis dan manajemen itu bisa untuk mengampu CPL 5 dan 7 seperti itu. Silakan disesuaikan sesuai dengan dokumen kurikulumnya. Dan ini Bapak Ibu harus atur ke semua mata kuliah di kurikulum tersebut. Ini contohnya masih banyak yang belum ya. Silakan nanti diatur dulu aja. Kalau di sini kenapa sudah 100%, meskipun masih ada mata kuliah yang belum termappingkan, itu karena semua CPL-nya sudah terwakilkan di beberapa mata kuliah. Minimal ada satu. Jadi makanya dibaca 100. Seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu dari Kaprodi itu sudah mengisi semua ini sampai 100%. Jadi Bapak Ibu cek dulu profil lulusannya, apakah jumlahnya sudah sama dengan dokumen kurikulumnya. Lalu CPL-nya apakah sudah sama dengan dokumen yang di kurikulumnya jumlahnya? Lalu pastikan pemetaannya juga udah 100%.
serta pemetaannya sudah 100%. Kalau sudah seperti ini, tugas dari Kaprodi telah selesai dan bisa dilanjut oleh dosen pengembang RPS. Hmm. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke dosen? Hmm. Oh ya Pak Andika, ini dari masing-masing prodi udah dapat akses ke ada admin prodinya nggak Pak? Masing-masing prodi? Ada. Ada ya? Oke. Jatuhnya di level kaprodi sih, sama sekretaris kaprodi kalau nggak salah. Oh, sekretaris ya. Ya. Oke. Karena nanti selanjutnya perlu dari sekprodinya Pak, sebelum kita ke dosen. Kalau sudah, mungkin kita kenalkan sedikit dari si dosen ya Pak ya. Nanti mungkin bisa dijadwalkan lagi Pak Husen dan Pak Andika untuk ke dosen. Untuk ke dosen untuk ke pendampingan pengisian RPS. Sebelum kita jadwalkan ke dosen, pastikan seluruh kaprodi telah mengisi semua manajemen capaian hingga sampai 100 semua. Karena nanti kalau misalnya masih belum, itu nanti akan terkendala di pengisian RPS. Selanjutnya, pastikan dari Sekprodi sudah mengisikan pengembang RPS-nya. Cara mengisinya dari menu perkuliahan, manajemen kurikulum, mata kuliah. Misal 2000, kita fokus ke 2023 dulu aja ya. Seperti ini contohnya. Bentar saya kembali lagi aja. Di menu perkuliahan, manajemen kurikulum, mata kuliah. Kita misalnya 2023, anggap kita pakai yang manajemen dulu ya. Pastikan dari admin prodi atau mungkin dari sekprodi ya, klik detail di sini. Nah ini, Bapak Ibu, pastikan pengembang RPS-nya diisi. Karena nanti kalau misalnya sudah diisi, maka Bapak Ibu dosen sudah bisa mengisi RPS-nya. Yang selanjutnya, RPS-nya bisa digunakan untuk ke perkuliahan seperti biasa. Oke. Nanti dari dosen, ini saya login dulu ke dosen. Bentar. Nah, dari dosen, yang perlu diisi adalah dari menu perkuliahan. Bentar. Oh, dari menu perkuliahan, mata kuliah. Nah, di sini Bapak Ibu, pastikan ini sudah terisi semua, terutama untuk yang kurikulum 2023 di detail RPS. Oh, ini belum dibuka aksesnya ya, Pak ya? Untuk dosen ya, mengisi RPS ya, Pak Andika. Oke, oke. Ini nanti bisa dibuka dulu ya, Pak, aksesnya ya, Pak ya. Hmm. Oh, bentar, atau saya salah akun ini sebentar ya. Harusnya bisa ngisi nih, bentar, saya salah akun kayaknya. Yang bisa mengisi RPS itu dari dosen pengembang RPS. Bentar, saya salah akun. Dosen pengembang RPS itu cuma satu per prodi atau bisa dipecah beberapa dosen ya? Bisa banyak, Pak. Seperti ini contohnya ya. Ini nanti Bapak bisa tambah aja siapa pengembangnya, lalu nanti bisa nambah lagi. Bisa lebih Ini dari yang satu, Pak. nyeting dari BP atau dari Kaprodi atau dari mana? Biasanya sih kalau pengalaman saya di perguruan tinggi lain, biasanya dari admin prodi masing-masing. Gitu. Harusnya dari prodi masing-masing ya. Iya, betul. Jadi bisa penugasannya lebih bebas, lebih ini ya, lebih Betul. cepat ya. Betul. Oke, Dan nanti bisa ditentukan siapa pengembang RPS-nya dan tidak terbatas satu, Pak. Mau 2 orang, 3 orang juga nggak masalah. oke, terima kasih Mas. Oke, antar bisnis. Iman 101, oke.
Oh iya, ini sepertinya belum dibuka, Pak. Oke. Pak Adika. Mm-mm. Mata Belum kuliah. dibuka aksesnya, Pak. Iya. Oke. Harusnya di sini nanti ada CPMK. Sebentar saya buka aksesnya ya, Pak ya. Izin boleh saya buka, Pak, aksesnya ke dosen? Boleh, silakan. Mata kuliah dosen ya? Ya, di sini, Pak. Di administrasi aplikasi, Oke, udah. di Ya. pengguna hak akses. Boleh dicoba? Oh, sudah dibuka? Udah. Bentar, saya cek dulu. Dan CPMK. Karena saya kalau CPL untuk dosen nggak perlu di-insert, Pak. Oke, boleh. Saya Jadi cabut ya. cek aja. Ah. Hmm, sama validate tidak usah. Karena nanti yang CPL itu yang kewenangannya dari Kaprodi. Coba lagi ya, Pak ya. Hmm, Oke, ini sudah ada. Nah, seperti ini. Nanti dari sisi dosen, itu untuk CPL itu hanya bisa melihat saja seharusnya. Ini seharusnya nggak bisa ngubah ini. Nggak bisa ngupdate. Tadi saya lupa belum ngecabut update-nya. Nanti minta tolong Pak Andika cabut aja ya, Pak ya. Boleh, boleh. Untuk yang sisi update-nya. Karena kalau KCPL itu harusnya itu murni di eh, apa dari Kaprodi. Jadi yang menentukan murni dari Kaprodi sendiri. Jadi tugas dari dosen itu adalah mendatakan CPMK seperti ini. Lalu ini Pak Usen dan rekan-rekan dari Kaprodi ini karena sudah pakai OBE maka wajib harus memetakan bobotnya. Ya, Bobot dari CPMK ini ke CPL-nya. ya. Ini. Tinggal klik ubah data. Kalau boleh tahu saat ini perhitungan ketercapaian CPL-nya dari sisi mahasiswa di UPJ itu menghitungnya sudah pakai sub CPMK atau masih CPMK, Pak? Masih CPMK sih ya. Masih CPMK ya? Sudah ada sub ya Pak Husen ya? Udah sampai Sudah. sub ya. Kalau yang sebelumnya sudah sampai sub CPMK. Oh, sudah sampai sub ya? Iya. Oke, kalau sudah pakai sub Bapak Ibu, nanti minta tolong arahkan dosennya untuk mengganti levelnya ke sub. Gini. Lalu masukkan bobotnya. Pastikan nanti bobot ini kalau di total di sini itu adalah 100%. Seperti itu. Jadi misal nih sub CPMK 1 ini ke CPL ke IK-nya CPL 05 itu berapa persen. Jadi jangan semua di sini 100% Pak. Tapi ini mungkin nanti disisakan berapa hingga nanti kalau di total dari semua sub CPMK ini itu yang di sini itu totalnya harus 100%. Seperti itu. Misalnya sub CPMK-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagi 100 mungkin sekitar 20-an lah ya. Jadi mungkin sub PMK nanti total di sininya adalah masing-masing mungkin sekitar 20 sampai 15-an. Tapi tidak harus sama rata sebenarnya, dibebaskan dari dosennya, pembobotannya seperti apa. Yang pasti kalau di total bobot CPMK ini harus 100% ya di sini. Karena itu nanti ada kaitannya dengan penilaian. Sama nanti ada kaitannya dengan perhitungan ketercapaian mahasiswa. Selanjutnya, setelah mengisi pemetaan CPMK, baru ke detail RPS. Kalau detail RPS ini sudah diisi, jadi detail RPS ini tidak perlu diisikan setiap periode ya Bapak Ibu ya. Cukup sekali saja. Nanti kalau misalnya ada perubahan di detail RPS-nya, baru diubah di periode dia berubah. Misal di 25 Gasil, 25 Gasal, RPS-nya berubah misalnya. Maka nanti Bapak ubah di 25 Gasal. Seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada perubahan, ya sudah ngikutin yang ini aja. Karena kalau misalnya ini diatur di periode awal kurikulum, maka dia akan berlaku dari periode awal kurikulum, yaitu di 24 Gasal, sampai ke atas, sampai seterusnya, hingga ada perubahan nantinya. Kalau nggak ada, ya sudah abaikan aja ini. Ini sudah selesai pengisiannya. Lalu lanjut ke rencana pembelajaran, juga sama. Nah, ini rencana pembelajaran masih belum ya.
Silakan nanti dari dosen perlu menambahkan ini sampai 16 sesi ya. Karena kan standarnya satu semester biasanya minimal 16 sesi. Jadi perlu diisi hingga 16 sesi pembelajaran. Yang perlu diinputkan adalah yang berwarna merah aja. Ini dampaknya ada dua, Pak. Jadi, dua menu ini adalah dua menu yang paling penting di pelaporan. Karena dua menu ini akan dilaporkan nantinya ke Dikti atau ke Neofeeder. Jadi pastikan dua ini terisi. Dan selain untuk pelaporan, bagian rencana pembelajaran, kalau Bapak Ibu dosen atau mungkin Bapak Ibu di sini mungkin sudah sering ya menggunakan presensi yang ada di MyUPJ, Bapak Ibu kan ketika melakukan selesai sesi, kan biasanya diarahkan untuk mengisi rencana pembelajaran sama realisasinya. Ketika ini sudah diisi Bapak Ibu nggak perlu mengisi rencana pembelajaran. Karena nanti rencana pembelajaran akan diambil dari RPS-nya, dari sini diambilnya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu presensi, hanya cukup mengisi realisasi saja. Gitu. Jadi ini wajib Bapak Ibu, wajib diisi. Selanjutnya ke rencana evaluasi. Rencana evaluasi ini lebih untuk ke pelaporan komposisi nilai. Serta nantinya komposisi nilai yang ada di kelas itu tidak lagi mengikuti template evaluasi yang ada di Prodi ya. Karena kalau sudah pakai OBE itu sudah memakai yang RPS. Caranya tinggal klik ubah data, lalu masukkan nilai yang mau diisikan atau komposisi nilainya apa saja. Misal, project ya, dilaporkan sebagai project. Nah, project ini mempengaruhi CPMK 51 itu berapa persen? 52 berapa persen, dan seterusnya. Ini nggak perlu diisi semua, Bapak Ibu, sesuaikan aja dengan susunan kurikulum atau susunan RPS yang ada di perguruan tinggi. Dan pastikan total di sini adalah 100. Nanti, komposisi nilai yang ada di kelas itu akan mengikuti ini. Sudah tidak lagi mengikuti yang ada di template evaluasi. Dan hasil nilainya itu akan digunakan untuk menghitung ketercapaian si mahasiswanya. Yang sebentar lagi akan saya tunjukkan hasilnya seperti apa. Oke, kurang lebih seperti itu untuk sisi dosen. Jadi nanti mungkin kita bisa jadwalkan lebih di lain waktu ya Pak ya, Pak Husen dan Pak Andika untuk Bapak Ibu dosen, untuk seluruh dosen pengembang RPS yang ditunjuk, kita adakan pelatihan lagi agar nanti di 26 25 genap ini sudah bisa jalan OBE-nya. Untuk proses perkuliahannya masih sama seperti biasa, presensi, input nilai, perkuliahan bisa menggunakan Edlink. Oh ya, Bapak Ibu juga nanti bisa menggunakan Edlink ya untuk perkuliahannya. Jadi bisa untuk ngupload materi, tugas, ujian itu sudah bisa di Edlink gitu dan lain sebagainya. Nanti bedanya adalah nilai yang sudah ditentukan dosen itu nanti akan secara otomatis dihitung oleh sistem untuk menghitung ketercapaian si mahasiswanya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya tunjukkan hasilnya. Hasil dari modul OB ini seperti apa? Kalau tidak ada, saya tunjukkan dulu ya Bapak Ibu ya, hasilnya seperti apa kurikulum OB itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu nanti. Bentar, saya cari mahasiswanya dulu. Sorry. Nah, hasil dari OBE nanti itu bisa juga dilihat dari detail mahasiswanya Bapak Ibu. Bisa dilihat jadi ketika sudah menggunakan OBE, itu mahasiswa akan mendapatkan dua transkrip. Transkrip nilai seperti biasa sama transkrip OBE. Seperti ini transkripnya. Transkrip ini menunjukkan ketercapaian mahasiswa dalam mencapai CPL-nya. Nanti dari Bapak Ibu Prodi bisa melihat si mahasiswa itu lebih condong di CPL ke berapa. Dan bisa dilihat juga mana yang menjadi kelemahan si mahasiswanya. Misalnya seperti ini, oh dia lemah di KU5. KU5 itu terkait ini
tentang keislaman rahmatan lil alamin seperti inilah. Yang paling rendah di seperti itu. Lalu di sini juga ada detail, maksudnya adalah nilai-nilai ini itu Bapak Ibu bisa lihat didapat dari mata kuliah mana saja dengan cara klik detail di sini. Oh, nilainya didapat dari teori ekonomi mikro untuk CPL KKA 1 seperti itu. Selain transkrip OBE, kita juga sudah siapkan untuk laporan monitoring yang bisa digunakan untuk bahan evaluasi dari prodi. Bahan evaluasi sudah sejauh mana OBE-nya. Bisa dilihat di menu laporan monitoring OBE. Di sini ada CPL per program studi Bapak Ibu. Fungsinya untuk mengetahui perangkatan itu lebih bagusnya di CPL yang mana, seperti itu. Seperti ini. Jadi ini satu angkatan bisa dilihat, oh ternyata satu angkatan 2025 di Prodi Ekonomi Syariah dengan kurikulum 2025 ini, di angkatan ini ternyata mereka lebih suka di KK10 atau lebih kompeten di KK10-nya. KK10 berarti yang ini, syariah baik bank maupun non-bank, keuangan syariah. Namun angkatan ini ternyata lemahnya di KU5. KU5 yang tadi. Contohnya seperti itu ya Pak ya, evaluasinya. Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah kami siapkan. Nah, angka-angka ini Bapak Ibu itu semuanya didapatkan dari nilai perkuliahan. Nilai perkuliahan tadi itu nanti akan diolah sesuai dengan bobot yang telah Bapak Ibu susun. Setelah itu baru nanti akan mendapatkan nilai-nilai seperti ini. Selain CPL per prodi, kita juga ada CPL per mahasiswa seperti ini. Bisa dilihat nilai per mahasiswa pada tiap CPL-nya. Bisa dilihat Bapak Ibu di sini. Lalu juga kita ada laporan CPL per MK, jadi nilai per mata kuliahnya. Jadi nanti bisa dilihat mata kuliah mana yang menjadi penyumbang terbesar dalam ketercapaian suatu CPL. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, teori ekonomi mikro, oh ternyata dia penyumbang besar di CPL ini, CPL P3. Sedangkan dia paling rendah di KU5. Lalu ini ada mata kuliah per mahasiswa. Jadi ini untuk melihat setiap mata kuliah pada tiap CPL-nya, mata kuliah apa saja yang ada di tiap CPL tersebut, bisa dilihat di sini, dan ini bisa dilihat nilainya per MK-nya. Dan lalu ini ada transkrip OB yang tadi di detail mahasiswa ya. Ini seperti yang tadi, sama. Jadi nanti ketika sudah menggunakan OB, Bapak Ibu, nanti mahasiswa yang sudah lulus akan mendapatkan dua transkrip. Transkrip OBE sama transkrip apa namanya nilai. Untuk yang kemarin yang di UPJ kan kalau nggak salah ada 4 ketercapaian ya Pak ya, 4 jenis ketercapaian ya kalau nggak salah ya. Ya ada 4. Nah untuk yang sekarang di My UPJ mohon maaf memang masih belum mengakomodir untuk bisa disettingkan 4 kategori tersebut. Jadi untuk sekarang lebih baik target yang Bapak Ibu masukkan adalah target minimal untuk mencapai tingkatan yang keempat, tingkatan yang tertingginya. Itu dulu aja. Gitu. Jadi untuk sementara seperti itu, karena memang untuk saat ini di modul OB kami itu hanya sekedar memenuhi dan tidak memenuhi saja. Oleh karena itu Ya. lebih baik targetnya itu adalah dikasih nilai minimal mahasiswa masuk ke kategori 4 atau kategori yang tertingginya. Nilai minimalnya berapa? Itu dulu ya. Sembari saya coba diskusikan lebih lanjut juga sama juga riset ke perguruan tinggi lain, apakah ada yang sama juga seperti UPJ yang sampai sedetail itu ya, karena saya akuin Pak, saya sudah ngisi beberapa di perguruan tinggi dan UPJ ini adalah yang paling detail kurikulumnya, yang paling apa ya, paling rigid juga gitu, sampai ada empat empat kategori seperti itu. Nanti saya coba cari di perguruan tinggi lain apakah ada yang sama gitu. Kita perlu riset juga. Lalu di sini Bapak Ibu juga ada laporan CPMK-nya. Selain Bapak Ibu bisa memantau CPL-nya atau ketercapaian si mahasiswanya, ini juga Bapak Ibu bisa melihat ketercapaian mahasiswa dalam mencapai CPMK-nya. Nah, contohnya seperti ini.
Jadi ini adalah nilai CPMK per mahasiswanya. Seperti itu. Ini untuk bahan evaluasi di bagian CPMK-nya. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk modul OBE kami. Jadi untuk modul OBE kami itu lebih penggunaannya nanti lebih rigid ya, di mana perhitungan bobotnya tidak hanya sekedar nilai tugas berapa persen, nilai presensi berapa persen, dan lain sebagainya. Jadi lebih mendetail di mana nanti nilai per komponen itu harus dipetakan bobotnya per CPL-nya. Karena nanti akan sebagai bahan untuk perhitungan ketercapaiannya seperti itu. Dan untuk yang kemarin permintaan dari perguruan tinggi bahwasannya nilai-nilai yang nilai periode sebelumnya itu mau dimasukkan sebagai perhitungan. Betul ya Pak ya? Pak Usen? Iya, Betul ya? betul. Oke. Itu bisa kita akomodir ketika nanti seluruh dosen sudah mengisi RPS-nya ya Pak ya. Oke. Karena kan kita perlu Ya, tahu acuannya dulu. Setelah itu ya. nanti setelah nanti sudah diisikan oleh dosen secara lengkap, baru kita akan adakan meet mungkin dengan tim migrasi karena kita perlu ada migrasi di sistemnya dan kemungkinan berbayar, Pak. Oke. Nah, jadi nanti kita perlu tahu dulu mau beli periode berapa mana saja atau dan untuk prodi yang mana saja atau mungkin semua prodi juga nggak masalah, tapi nanti berbayar. Kemarin itu kalau nggak salah ada biaya apa namanya? Ada biaya jasanya sama juga ada biaya datanya. Kalau biaya jasanya saya kurang tahu juga karena saya belum konfirmasi. Tapi kalau biaya migrasi datanya itu ada biayanya Rp100 per data. Rp100 per data. Ya, untuk jumlah datanya berapa? Saya perlu ngitung, Pak. Karena kan itu dihitungnya per komponen. Jadi Rp100 per data. Rp100 per data ditambah jasanya, jasa migrasinya gitu. Karena karena migrasi OB ini case khusus ibaratnya. Jadi kita harus sesuaikannya harus benar-benar apa ya rigid gitu, Pak. Karena kan kalau misalnya pakai OBE, jadinya kalau misalnya nanti dinilai di periode sebelumnya hanya ada nilai akhir, maka perguruan tinggi wajib mengisi nilai per komponennya, gitu. Karena kita nggak karena nilai pencapaian CPL itu diambil dari nilai per komponennya. Jadi mau nggak mau, prodi atau dari perguruan tinggi atau dari dosen harus mengisi nilai per komponennya, gitu, Ya. Pak. Oke, mungkin itu aja terkait OBE. Untuk penyusunannya saya lihat kemarin memang sebelum pelatihan saya lihat sudah bagus semua. Rata-rata ya, cuma beberapa ada yang belum. Dari Pak Husen bisa mantau Pak sebagai admin akademik di sini Pak. Silakan nanti Bapak Husen pantau aja. Sorry, tadi Kak. Oh ya siap. Nanti dari Pak Husen bisa memantau pengisian di apa namanya? Pengisian dari Bapak Ibu Kaprodi di manajemen capaian ya Pak ya. Ya. Cek aja di 2023. Nah, ini pastikan sudah 100, Pak. Kalau ini belum 100, dari kami tidak mohon maaf mungkin belum bisa mengadakan pelatihan untuk dosen karena nanti percuma, Pak. Karena ujung-ujungnya dosen nanti tetap nggak bisa ngisi RPS-nya. Contoh kayak sipil ini kan masih kurang, Pak. Ya. Jadi harus dilengkapi dulu. Ininya juga belum. Apalagi kalau profesi emang nggak ada ya, Pak ya? Belum, belum. Belum. Oh ya Ada udah. sudah, tapi memang kami belum sempat isikan. Oh ya udah. Ya. Ini pastikan udah hijau semua ya, Pak ya. Gitu. Baru kita bisa adakan untuk ke dosen. Oke. Oke, mungkin itu aja dari kami, dari sisi Kaprodi. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Oh Nah ya, ini Mas Pak, Rey. Ya, Ya, silakan Pak. Silakan Pak iya Lukman. iya. Ini nanti ada user manualnya nggak ya? Kan langkahnya cukup panjang tadi ya. oke. Ada, Pak. Nanti saya kirimkan ya, Pak ya. User Oke, guide-nya ya. terima kasih Pak. Iya iya siap. Oke. Oke. Jadi nanti Bapak isikan di sini aja ya. Ini yang bagus baru 3 prodi, manajemen, akuntansi, sama ilkom. Yang lainnya masih kurang dikit. Oke, gimana Pak Husen? Iya, saat ini kan kami sudah mengisi komponen nilai untuk seluruh mata kuliah ya Pak. Mm-mm. Tapi kan memang RPS-nya memang belum lengkap semuanya.
Mm-mm. Artinya nanti seharusnya dengan RPS yang sudah lengkap, dengan rencana evaluasi yang juga sudah terisi dengan lengkap, harusnya kan komponen nilai dari masing-masing mata kuliah secara otomatis akan mengikuti gitu kan ya. Betul, tapi itu Hmm, yang mengikuti hanya untuk kelas yang belum dikunci kelas. nilainya. Ya, betul. Nah, ini kan mumpung memang saat ini kan kami belum, masih dalam proses ya. Mm-mm. Masih dalam proses, cuma saat ini kami sudah apa namanya, sudah mengisi komponen nilai, cuma memang kemarin kami nonaktifkan dulu untuk OBE-nya, mengingat ini kan masih belum lengkap ya. Iya, Secara betul. proses komponen nilai yang sudah kami isi nanti bisa secara otomatis akan kami riset dan mengikuti RPS yang sudah diisi oleh dosen gitu kan ya, bisa ya? Betul, betul. Emang seperti Oke, itu, Pak. Jadi ya, nanti untuk yang sudah mengisi RPS-nya, dosen cukup perlu melakukan ini aja di kelas kuliah, ya, cukup di riset ya, ini nilainya. Mana tadi nilai, nilai. nilai ya. Nah, di riset. Oh, ini sudah dikunci ya? Ya, itu untuk yang Oh, iya. belum Oh, belum. Bentar, belum bentar. belum di belum belum. Oh, karena belum dibuka, sorry. Iya, Belum belum. dibuka. Tapi nanti ada riset. Atau mungkin dari Ya, Prodi, atau mungkin dari Pak Andika bisa dibantu riset. Tinggal dicentang aja, klik aksi, riset. Nanti ketika di riset, komponennya akan mengikuti yang ada di RPS. Seperti yang dijelaskan Pak Husen tadi. Betul, Pak, seperti itu. ya. Nanti silakan disusun dulu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin ada lagi yang mau tanyakan, Bapak Ibu? Sudah cukup jelas mungkin. Udah cukup 11 ya. Oke. Dan nanti minta tolong Pak Husen ya, dibantu, dan rekan-rekan Kaprodi nanti dibantu mengisi ini ya. Oke, Setelah itu baru kita ke dosen. ya. Nanti dosen kita bisa laksanakan di lain waktu aja. Sekaligus kita bisa mendampingi, harapannya dosen melengkapi semua RPS-nya. Dan nanti ketika dosen sudah mengisi RPS, providernya mereka Pak Andika juga ya? Saya agak lupa soalnya. Kenapa? Provider, pelaporan Pak. Provider, Provider enggak tetap dari provider. biro akademik. Oh, dari Pak Husen sendiri Iya, atau? Oh Iya. ya. iya, Nanti minta tolong ya Pak ya Husen ya. ya. Setelah mengisi RPS, nanti kalau sudah diisikan RPS-nya, nanti Bapak bisa melaporkan di bagian sini ya Pak ya. Di bagian dua ini. Oke, Ini sama ini, dua ini. ya. Itu aja. Karena ini sebagai bukti bahwasanya perguruan tinggi sudah punya Laksanakan. RPS Ya, dua ini. Kalau sudah diisikan oleh dosen. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa kita cukupkan ya Bapak Ibu ya untuk pelatihan OB kali ini. Untuk video pelatihan kali ini sama user guide-nya saya akan kirim di grup ya. Nanti minta tolong Pak Andika atau Pak Husen kirim ke Bapak Ibu Kaprodi. Atau mungkin kalau Bapak Ibu Kaprodi udah join di grupnya, boleh langsung aja di-download di sana. Untuk selanjutnya, untuk penerapan OB ini kita bisa lakukan pelatihan untuk dosen, namun pastikan manajemen capainya sudah terisi secara full atau secara penuh. Karena kalau belum, nanti dosen tidak bisa ngisi RPS. Gitu. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Terima ya.